Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Dadang Hidayat, kelas non-reguler semester 3, NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Redi Aridayani SH.MH. Tugas review pertemuan ke-6 Hukum Pidana Lanjutan dengan judul Bab 3 Perbarengan atau Gabungan Tindak Pidana atau Common Law atau Konkursus. Dalam rumusan KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contoh, Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah kepada Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan. Dan Agus pun berniat melempar Dedi dengan batu yang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu 1. Agus merusak kaca, pasal 406 ayat 1. Kedua, Agus melakukan tindak penganiayaan, pasal 351 ayat 2. Nomor 2, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah nomor 1, yaitu menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana. Diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan pasal 71. 1. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forgetful handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgetful handling adalah bentuk konkursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis, pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang lebih ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana saja. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Contoh,
Suatu hari Reni di kelas mengamuk dan merusak handphone beberapa temannya, yaitu handphone milik Yeni, Sari, Ida, dan lainnya. Di sini Reni ditetapkan melanggar satu perbuatan pidana saja, yaitu pengrusakan milik orang lain, pasal 406 ayat 1 KUHP. Sedangkan handphone yang dirusak Reni ada beberapa orang. B. Perbuatan berlanjut atau forget handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja. Dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut forget handling. A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran uang Rp10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Sekian review pertemuan ke-6 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.